Berbicara tentang Dies Natalis, sudah sampai di mana Pak persiapannya? Memang sejauh ini. Lalu apa Pak yang membedakan Dies Natalis sebelumnya dengan Dies Natalis yang sekarang, apalagi sekarang kan dalam semester ini diharapkan itu diarahkan untuk memeriahkan Qobuz Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Qobuz Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Perkenalkan, nama saya Dona Silaban, sahabat podcast kamu di episode 4. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Ketua Pancawindu yang juga sekaligus sebagai Ketua Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baiklah, kita sambut dengan hormat Bapak Dr. Elvis Bintoni, Sarjana Pendidikan Master of Art. Baik Bapak, selamat pagi. Iya, mungkin ada bisa disampaikan Pak? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya secara pribadi merasa sangat terhormat bisa diundang oleh tim podcast Qobuz Ilmu Komunikasi pada kesempatan ini untuk bisa memberikan sedikit gambaran persiapan perayaan Pancawindu ulang tahun Unwira yang ke-40. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menarik perhatian kita semua sivitas akademika, dan bisa mengajak kita semua untuk terlibat memeriahkan kegiatan kita ini. Oke, baik Pak. Berbicara tentang Dies Natalis, sudah sampai di mana Pak persiapannya? Memang sejauh ini kami sudah menyelenggarakan beberapa rapat panitia, rapat persiapan, dan perlu saya sampaikan bahwa logo Pancawindu, logo Pancawindu itu sudah kita launching, dan pasti teman-teman pernah melihat di banner-banner kegiatan di beberapa prodi itu sudah dilekatkan logo ini. Jadi ini menandakan bahwa suasana persiapan kita itu sudah mulai nampak. Baik Pak, kalau boleh tahu untuk pelaksanaan Dies Natalis Unwira tersendiri itu dilaksanakan kapan ya Pak? Ya, sesuai dengan tanggal lahirnya ya, itu tanggal 24 September. Jadi nanti perayaan Pancawindu, puncak Pancawindu ini di tanggal 24 September 2022. Oke, baik Pak. Kalau boleh tahu tema untuk Dies Natalis yang akan mendatang ini apa Pak? Baik, untuk tema memang secara spesifik kita belum merumuskan secara spesifik, tetapi gambaran umumnya bahwa dalam acara puncak Pancawindu ini akan di-launching apa yang disebut dengan rencana induk pengembangan kampus kita. Jadi nanti inti dari atau tema yang akan kita usung dalam perayaan ini akan berputar atau akan berkisar seputar itu. Dan juga tentunya perayaan ini juga merupakan momen refleksi. Jadi dalam perumusan tema nanti akan kita pertimbangkan atau akan kita masukkan beberapa poin ya, atau ya, tema itu menggambarkan refleksi daripada perjalanan dunia. Oke, baik Pak. Di Dies Natalis ini nantinya apakah ada perlombaan seperti itu? Ya, untuk memeriahkan perayaan besar ini, perayaan akbar ini, kalau tidak ada perlombaan itu ya tidak afdol ya. Iya. Jadi kebetulan di dalam kepanitiaan kita itu ada seksi, dan salah satunya itu adalah seksi lomba. Dan untuk perancang kegiatan perlombaan itu nanti akan dirancang atau menjadi tanggung jawab dari seksi perlombaan dan juga tentunya seksi acara.
Jadi kita berharap teman-teman dari seksi perlombaan, seksi acara itu ya bergerak cepat karena kita lagi beberapa bulan saja acara puncaknya. Jadi ya kegiatan-kegiatan perlombaan itu diharapkan dalam waktu dekat itu sudah bisa diadakan. Itu terbuka untuk umum atau khusus untuk internal kamu saja, Pak? Jadi ada kategori khusus untuk di dalam kampus saja dan juga terbuka untuk umum. Jadi nanti akan ada perlombaan-perlombaan yang melibatkan mahasiswa, melibatkan para dosen, para karyawan, dan juga kita mengundang masyarakat dalam hal ini anak-anak SMA, pelajar-pelajar, dan supaya mereka boleh terlibat. Dan saya sudah mendengar bocoran beberapa mata acara yang sudah disiapkan oleh seksi perlombaan. Itu mereka akan mengadakan ya lomba pidato bahasa Inggris dan juga lomba debat bahasa Inggris, dan ini akan melibatkan siswa-siswi SMA. Jadi ya dengan begitu kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ya Unwira ya sudah sejauh ini sudah sampai 40 tahun ini masih berdiri tegak dan siap untuk terus berjalan ke depan. Oke, baik Pak. Berarti ini perlombaannya umum ya Pak ya? Umum dan juga ya terbatas di dalam kita, tetapi ya tentunya akan kita buka secara umum untuk ya masyarakat bisa melihat Unwira. Lalu apa Pak yang membedakan Yes Natalis sebelumnya dengan Yes Natalis yang sekarang, apalagi sekarang kan dalam keadaan COVID? Ya memang dalam 2 tahun terakhir ini ya kita rasakan bersama karena situasi pandemi ini membatasi kita semua. Tetapi karena kita memasuki satu usia di mana usia yang tidak muda lagi, usia yang di mana kita perlu melakukan refleksi mendalam untuk untuk pengembangan ke depan, maka ya kita perlu melakukan atau merayakan ini secara berbeda. Meskipun dibatasi, tetapi kita mau supaya kemasan-kemasan acara itu dibuat secara meriah, dibuat secara lebih menarik dari tahun-tahun kemarin. Nantinya ada bantuan Zoom atau di Google Meet atau sejenisnya begitu Pak? Atau pure nanti kita turun ke lapangan tetapi dibatasi atau gimana Pak? Memang dalam kita akan melihat kondisinya ke depan. Kita belum tahu kira-kira nanti pas di acara puncaknya atau acara-acara menyongsongnya itu situasinya seperti apa. Kita berdoa supaya situasi yang sekarang kita sedang alami sudah membaik ini terus membaik dan kita bisa melakukannya. Diharapkan itu kita lakukan secara offline supaya itu lebih meriah. Tetapi tidak menutup kemungkinan acara-acaranya akan diliput secara online, bisa lewat live streaming ya, atau kegiatan-kegiatan kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan seminar itu bisa dilaksanakan secara hybrid, jadi ada yang offline, ada yang online. Oke Pak, terkait tentang kendalanya untuk persiapan Yes Natalis, bagaimana apa aja Pak? Memang sejauh ini ya kita yang pastinya bahwa kita sudah melakukan beberapa rapat dan ya melakukan koordinasi, diskusi, mempersiapkannya. Memang sejauh ini karena kondisi kita masih dalam pandemi, jadi pertemuan-pertemuan itu kadang kami lakukan secara online, kadang juga kami lakukan offline. Diharapkan itu mungkin diskusinya lebih bagus itu kita lakukan secara offline, supaya ide-ide itu bisa kita sampaikan dengan baik. Tetapi ya setidaknya sejauh ini kita sudah ada diskusi, sudah ada persiapan, dan diharapkan ke depan ini dalam beberapa minggu ke depan ini juga kita akan bertemu intens dengan seksi-seksi untuk mempersiapkan acara-acara. Berarti sudah cukup matang ya Pak ya? Kalau bilang matang ya saya boleh kasih angka lah kalau itu. Ya jangan tinggi-tinggi dulu, nanti membuat kita terlalu GR Iya Pak. Dan pasti bahwa saya boleh kalau kasih angka ya saya taruh di angka yang 40% dulu lah, jangan tinggi-tinggi. Tetapi
semangatnya itu mungkin lebih dari itu ya, semangat untuk melakukan persiapan dan juga menyongsongnya ini ya tentu semangatnya lebih dari 40% tentunya. Amin. Untuk harapan dan tujuan yang ingin dicapai di Dies Natalis tahun ini apa? Ya, dalam pertemuan-pertemuan kami, terlebih di pertemuan awal itu saya mengutip beberapa poin dari yang disampaikan oleh Pater Rektor dan juga Pater Ketua Yayasan, bahwa angka 40 itu merupakan ya angka yang khusus ya, kita sebut Pancawindu, dan karena khusus maka perlu dirayakan secara khusus ya, secara istimewa. Nah, itu yang pertama. Lalu Pater Rektor juga menyampaikan bahwa dalam perayaan Pancawindu ini kira-kira ada 4 hal yang perlu kita angkat. Yang pertama itu bahwa karena universitas ini adalah Universitas Katolik ya, jadi dalam perayaan Pancawindu kita perlu menunjukkan kekatolikan kita. Jadi kita perlu mengucap syukur dengan ya salah satunya dengan melaksanakan perayaan Ekaristi sebagai ucapan syukur yang melibatkan ya kita semua. Lalu yang kedua, bahwa Unwira ini sebagai lembaga akademik ya, lembaga akademik yang menyelenggarakan kegiatan penelitian ya, dan juga pengabdian pada masyarakat, publikasi. Jadi di dalam momen ini ya kita mau menyulut kembali semangat kita ya, bahwa ini lembaga akademik dan kita perlu menghidupkan semangat ya untuk pengajaran ya, penelitian apalagi. Nah, sekarang lagi digaung-gaungkan ya penelitian publikasi itu supaya kita bisa ya mengangkat nama Unwira ini. Nah, lalu pada momen ini juga, momen Pancawindu ini juga kita mau merumuskan secara baik ya, secara baik sejarah Unwira. Ya, sejarah Unwira mungkin selama ini masih tercecer, tapi pada momen ini ya kebetulan kita punya di dalam kepanitiaan kita mempunyai satu seksi yang bertanggung jawab mengenai penyusunan buku sejarah Unwira ya. Jadi nantinya akan diharapkan nanti pas acara puncak itu buku-buku ini bisa dibagikan kepada hadirin dan juga ya kepada semua mahasiswa diharapkan, atau ya setidaknya nanti menjadi kenang-kenangan untuk kita semua. Yang keempat, ya, ada poin yang keempat yang ditekankan oleh Pater Rektor itu bahwa dalam visi Unwira itu ada satu unsur yang diangkat adalah kearifan lokal. Nah, karena itu dalam perayaan, dalam pelaksanaan perlombaan itu kita mesti mengangkat kearifan lokal berupa tarian tradisional, musik-musik tradisional. Ya, jadi itu kita perlu angkat karena ini menjadi ciri khas Unwira. Ya. Ini kita mau menunjukkan bahwa kita peduli, Unwira peduli dengan kearifan lokal. Nah, dan ini menjadi dasar kita. Kita berharap bahwa lulusan-lulusan kita nanti juga dibekali dengan hal seperti ini ya. Meskipun mereka belajar ya mereka terkontaminasi dengan budaya-budaya luar, tetapi mereka tidak pernah lupa dengan kearifan lokal. Maka pada momen ini ya, momen yang spesial ini di Pancawindu ini ya, kita mau ya membangun kesadaran setiap kita ya, baik dosen, mahasiswa, karyawan-karyawati ya, kita mau membangun kesadaran bahwa kita Unwira, kita mengusung, kita tidak akan melupakan, kita tidak lupa dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi itu poin-poin yang diangkat oleh Pater Rektor, dan saya juga perlu menyampaikan poin yang disampaikan oleh Pater Ketua yang dikatakan ya, bahwa momen Pancawindu ini, perayaan Pancawindu juga merupakan momen refleksi ya, refleksi kita
meletakkan atau kita mempersiapkan rencana-rencana besar kita. Kita mengevaluasi dan kita mempersiapkan langkah-langkah besar ke depan. Karena itu tadi saya sudah sebutkan bahwa nanti di acara puncak nanti akan di launching rencana induk pengembangan Unbira untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan. Dan juga Pater Ketua Yapekar juga berpesan bahwa perayaan Pancaminggu ini merupakan perayaan kita bersama. Jadi bukan 1-2 orang saja. Jadi perlu melibatkan semua komponen, ya, pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa. Jadi kita semua terlibat. Dan juga beliau berpesan, ya, kita perlu menjaga keseimbangan porsi dalam perayaan ini, dalam acara-acara yang kita tampilkan. Jangan juga melulu terlalu akademik, ya. Perlu juga ada hiburan-hiburan, ya. Jadi perlu ada keseimbangan itu, sehingga di sini sekali lagi perlu keterlibatan kita semua. Yang terakhir yang dipesankan oleh Pak Pater Ketua Yapekar, yaitu bahwa semua kegiatan yang sudah di masing-masing prodi yang sudah direncanakan dalam semester ini diharapkan itu diarahkan untuk memeriahkan Pancaminggu. Ya, misalnya ada prodi yang sudah merencanakan adanya misalnya seminar atau seminar internasional atau lokakarya atau apa saja bentuknya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini pada momen ini perlu kita gunakan untuk menggabungkan acara atau momen Pancaminggu ini. Ya, jadi ya, itu pesan-pesan yang disempatkan dikutip dan perlu kita ketahui bersama agar kita mempunyai kita berada di frekuensi yang sama. Ya, jadi ini perayaan, sekali lagi perayaan kita bersama, bukan hanya panitia saja, bukan hanya para dosen atau bukan hanya pimpinan Pater Rektor atau Ketua Yapekar saja, tetapi ini perayaan kita bersama. Oke, baik Pak. Tadi saya tertarik dengan kearifan lokal. Berarti nanti ini bakalan ada pentas seni seperti itu atau bagaimana Pak? Betul. Nanti akan ada dalam konsep seksi acara dan juga seksi acara terlebih itu akan ada pentas seni, ya. Kita punya di sini program studi musik. Jadi mungkin penggeraknya dari mereka, tapi tidak menutup kemungkinan kita punya potensi di setiap prodi itu. Saya pikir kita punya potensi untuk bisa menampilkan karya-karya terbaik, ya, karya seni, ya, dari masing-masing prodi. Ya. Mahasiswa kita saya yakin banyak yang punya talenta yang bagus, ya, yang bisa ditampilkan untuk momen ini. Oke, baik Pak. Berarti kita bisa tarik kesimpulan sampai dengan sekarang 40% ya Pak ya persiapan. Boleh katakan demikian. Itu tapi sekali lagi itu persiapannya, tapi semangatnya harus lebih dari itu. 100% ya Pak ya. Harus semangatnya total. 100%. Dan jangan kendor. Kalau perlu saya sampaikan lagi, ya, salah satu kegiatan yang sudah pasti akan dilaksanakan, kegiatan akademik yang sudah pasti akan dilaksanakan itu adalah seminar internasional di bulan Juni nanti. Itu merupakan kerjasama SOD se-Asia Pasifik dan juga Unbira. Unbira sebagai host, ya, kita berterima kasih karena Unbira dipercayakan sebagai host untuk kegiatan seminar internasional. Namanya ya Asia Pasifik Missiology Education and Research, ya, conference namanya seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan ini juga ya ikut memeriahkan Pancaminggu kita. Oke, baik Pak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk Opus Podcast? Baik, pertama sekali lagi terima kasih banyak sudah mengundang kami untuk bisa menyampaikan 1-2 hal berkaitan dengan kegiatan panitia Pancaminggu, dan tentunya untuk bisa diketahui kegiatan-kegiatan Pancaminggu ini bisa diketahui keluar, itu tentu kita butuh media, dan salah satunya Opus ini. Kami sangat berterima kasih dengan media ini
setidaknya kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa Unwira tahun ini akan melaksanakan atau merayakan hari besarnya, salah satu hari besarnya, ya, momen besar, dan mari kita sama-sama untuk memeriahkannya. Ya, dan juga untuk masyarakat umum, ya, silakan datang ke Unwira, ya, datang ke Unwira karena tahun ini merupakan tahun yang, ya, saya boleh katakan tahun berahmat untuk Unwira. Dan ya, adik-adik yang baru tamat SMA, silakan datang. Kalau kalian datang, kita rayakan Pancawindu sama-sama. Begitu. Oke, baik Pak. Demikian pertemuan kita bersama Bapak Dr. Elvis. Ya, jangan lupa follow semua akun media sosial di TikTok, Instagram @kobuspodcast, di Facebook Kobus, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.